Selamat malam, halo teman-teman semua. Selamat datang di acara Small Talks STTB. Hari ini kita bakal ngobrol santai bareng dosen STTB. Dan hari ini kita juga akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, yaitu gimana sih cari seminari yang tepat. Nah, bareng kita bertiga di sini ada saya, Natasha, yang akan membimbing jalannya ibadah ini, dan ada teman saya, Irens. Hai semua. Ada juga Nadia. Hai. Dan karena ini ngobrol santai bareng dosen SCTB, tentu ada dosen yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di dalam IG Live pada malam hari ini. Ada Bu Dwi. Halo Bu Dwi, selamat Hai malam Bu Bu. Dwi. Selamat malam Bu. Halo, Kita langsung mulai aja kali ya Bu ya. ngobrol-ngobrol aja dulu, kalian hari ini ngapain? Oh, Hari ini Udah sudah ibadah Bu. Sudah ibadah Bu. Sudah ibadah, terus menikmati hari Sabat. Dengan tenang. ibadah apa online ya? Masih online ya kalian ya? Iya, masih ibadah online. semua masih online sih Bu. Belum bisa keluar. Oh, Ibu hari ini ada kasihan ya pelayanan. masa STB. Hah? Ibu hari ini pelayanan. Aku hari ini enggak, hari ini aku juga ini online. By the way, aku hari ini ulang tahun loh. Happy birthday Ibu. Happy birthday Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ibu. Ya teman-teman silahkan mengucapkan happy birthday kepada Ibu Dwi hari ini yang berulang tahun. Selamat banget ya Bu ya. Aku di live ya, biar banyak yang tahu gitu ya. Aduh gaya. Ya Biar banyak dapat hadiah Bu. Biar banyak dapat hadiah teman-teman. juga. Kuy. Banyak yang ngucapin Bu, selamat ulang tahun Ibu Dwi, dari Ayunda, dari Kayogi. Kayogi juga ada Bu, dari Ronald. Rata-rata anak STB. Rata-rata anak SCTB SCTB. sih. Ada. Katanya Ya, nggak siapa ada tahu yang ya. mau tahu. Bu, kata Bu Pauline katanya nggak ada yang mau tahu Bu. Tapi di spill. Mungkin cuma kita aja yang tahu ya Bu ya. Cuma kita aja. Biasalah itu. Pura-pura nggak denger aja sih. Iya. Dia Naomi. pura-pura aja dia. Tanggalnya cantik banget. Kata Naomi tanggalnya cantik Bu. Ini tahun berapa ya? 22. Wih, Iya, iya, 22. Iya, keren sih. Baru sadar. Aku ini baru sadar. Oh. Iya. Tadi baru doa sama keluarga, aku tanya mamaku lahirnya, emang lahirnya aku pagi atau malam? Gue bilang, dia bilang pagi. Oh, lagi. Fun fact ya, dia bilang gini, dulu kan ya waktu mama lahirin kamu itu kan kita miskin banget katanya. Sehari sebelum aku lahir, dia mimpi dong dapat angka gitu. Wow. Dulu kan ada kayak apa namanya undian berhadiah itu loh. Oh, oke. Undian berhadiah punya pemerintah kan ada kan dulu undian berhadiah gitu. Terus dia suruh papaku beli katanya ini angkanya ini di mimpi. Belilah besoknya aku lahiran jadi bisalah beli bed baru katanya beli semua peralatan anak hoki. Iya, Mantap Bu. iya gitu. Nah, kita kan temanya ini ya. Bagaimana memilih sekolah teologi ya? Namanya ya hari ini ya. Dari seminar yang tepat Bu. Iya Bu. Benar-benar. Kalau kalian dulu kenapa milih STB? Coba cerita dulu. Kenapa kalian pilih STB? Wow. Aduh, dari Ya, apa dulu silakan nih? Iren duluan. Ya mungkin Iren dulu Bu. Keren, kenapa ini? Kalau dulu kakak saya yang Ada di apa ya? SCTB. Ada di STB dulu, Alumni. Bu. Jadi alumni gitu. Karena Jadi kakak, ya. kakak. Jadi ya udahlah di sini gitu. Kan ya udahlah sih. Oke. Bukan diterima ya Karena Bu. ada keluarga ya, informasi dari keluarga. Oke. Terus Nadia? Kalau aku sama juga kayak Iren Bu. Tapi aku kan apa ya? Tante saya kan alumni sini juga. Jadi kenal apa ya waktu Siapa itu? tantemu? Ya? Siapa tante? Siapa tante? Tantemu siapa? Namanya? Fenty Bu. Angkatan Oh, 2000. Fenty. Kamu ponakannya Fenty. Oh, oke. Ponakannya Bu. Iya, jadi dari Oh, bisa kenal. Jadi akhirnya memenuhi lah panggilan itu dan memilih seminari STTB. oh gitu. Oke. Tasya? Kalau aku sendiri tahu STTB itu dari keluarga juga, Bu. Kebetulan omku, adiknya papa yang paling bungsu itu, dia jemaat di GII, salah satu GII di Bandung. Terus menginformasikan bahwa di Bandung teologi nih, kayak gitu ya, STTB. Dan akhirnya... Karena naksir siapa gitu di STB, bukan? Bu, enggak.
Jadi kita based on keluarga ya. Iya, Jadi jadi mungkin tiga-tiganya based on turun-temurun keluarga sih, ya, Bu. Bu. Based on keluarga, Bu. Oh Seminar gitu. turun-temurun. Oke. Terus kesel nggak masuk STB? Puji Tuhan enggak sih, Bu. Iya, puji Tuhan enggak sih, Bu. Enggak, Bu. Cuma waktu itu agak deg-degan sedikit waktu pas mau masuk. Deg-degannya karena asrama, Bu. Iya. Iya, Kan deg-degannya karena kan sama. pikirnya oh asrama itu oh gini 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 gini. Sudah ke Pasti doktrin duluan ya. iya. Udah takut Ibu lagi duluan loading, lah, Bu, Bu. lagi Takut loading. duluan. Ya. Jadi nggak nyesel ya? Beneran nggak nyesel ya masuk sini ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sudah di tahun Udah terakhir ini, Bu. udah tinggal Tinggal dikit terakhir. lagi nih, Bu. Ya kalau nyesel ya mau bentar lagi lulus ya. Nyesel juga udah nggak bisa mengubah Kayaknya apa-apa. ini ada komen juga, Bu. Saya ke STB karena didaftarin pendeta katanya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, coba teman-teman deh. Teman-teman nih coba tulis di komen ya. Kalian tuh masuk ke STB karena apa tuh? Atau ini kan ya memang target kita hari ini tuh teman-teman yang belum sekolah teologi atau yang mempertimbangkan masuk sekolah teologi yang bisa ngedengerin IG live kita. Tapi rupanya banyak mahasiswa STB nih. Siapa tahu informasi ini juga berguna nanti kalau kalian mau studi S2 kan ya. Betul, Betul, betul. Betul banget. Gitu. Nah, coba tulisin di chat kenapa kalian dulu memilih STB. Lorip kan nyari di Google, tahu dari Google. Dari Di Google. inisiatifnya tinggi ya. Inisiatifnya tinggi. Si Coba. nyari dari Google. Sandy ya? nyari dari Google. Iya, Sandy nyari Terus dari dia Google, dapat Bu. sekolah tinggi teologi Teologi. Bandung. Dan Oh. daftar. Untung lah ya, untung. Iya. Ya, karena teman-teman di STT di Indonesia itu ada ratusan STT tuh. Benar, Bu. Nggak tahu sih aku tepatnya ya, katanya ada lebih dari 400 STT. Jadi banyak sekali. Wow. Heeh. Iya. Jadi banyak sekali. Jadi karena itu kalau nggak apa ya, nggak hati-hati memilih gitu ya, ya maksudnya bisa jadi salah gitu kan ya. Betul, betul. Benar, Bu. Gitu sih. Menurut kalian biasanya ya alasan-alasan yang salah, apakah yang dilakukan oleh seseorang ketika memilih STB? Alasan yang salah ya. Alasan yang Alasan salah. yang salah. Biasanya Atau proses yang salah? Ya, atau Biasanya- kata siapa biasanya? cuman dengar dari kata orang aja gitu, Bu. Kayak maksudnya, oh di STT ini Oh. aja. Terus mendengarkannya tuh cuman hal-hal yang positifnya, yang Iya, enak-enaknya benar. aja gitu. Jadi Nah, kayak kalian nih, kalian kan tahu dari keluarga kan? Waktu tahu dari keluarga langsung percaya atau ngecek lagi? Oh, langsung ngecek masuk sih, Bu. Kalau percaya ngecek dulu, tapi Bu. ngecek juga, Bu. Terus apalagi setelah pas tahu gitu makin lama tahu oh ini asrama nih. Iya. Terus bertanya-tanya lagi nih, yakin nggak nih mau Asrama. masuk asrama nih. Oh. Pikiran sebelumnya, aduh asrama ini kan ya seram, makanannya nanti kayak gimana ya, Iya, benar. Nanti Boleh keluar atau enggak? kakak tingkatnya gimana ya, Kakak itu tingkat semua boleh. dipertimbangkan juga, Bu. Peraturan-peraturannya gimana? Nanti dosen-dosennya gimana ya, pengajarannya nanti gimana ya, kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama, jangan memilih SCT hanya karena apa kata orang, gitu kan ya, menurut kalian ya. Oke. Terus apa lagi? Memilih Jangan SCT karena apa? jangan karena ini, Bu. Karena lihat STTB STT itu mungkin terkenal gitu, dikenal banyak orang. Ya. Jadi ya udah Oke. itu karena apa ya? Mungkin gengsi Oh. atau apa ya? Betul, Ikut betul. gitu. Oke, good ya. Jadi yang kedua jangan karena semua ke situ, malah ikut-ikutan ke situ gitu ya. Atau karena karena SCT itu yang memang mungkin dikenalnya di lingkunganmu, belum tentu di lingkungan lain dikenal kan sebenarnya ya. Ya karena banyak orang memilih itu maka ikut-ikutan ke situ. Good. Iya sih, betul sih. Kalian ada yang begitu nggak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada Tapi sih, Bu. Waktu Oke, Natasha gimana? ya kalau misalnya menanggapi kayak yang kata Nadia tadi sih, Bu, saya sempat kepikiran sebuah ilustrasi lah gitu ibaratnya, Bu. Kalau misalnya ketika kita memilih seminari yang mau kita tuju itu dengan hanya mendengarkan oh ini STT-nya terkenal kayak gitu bagus gitu ya, kayak kata Ibu pertama mungkin itu cuma dikenal di kalanganmu tapi belum tentu di kalangan orang lain. Benar. Lalu Iya. juga ngelihat nih kira-kira harusnya tuh juga ngelihat ini kira-kira cocok nggak sama fokus pelayanan yang memang menjadi panggilan kita kayak gitu. Jangan sampai ilustrasinya tuh seperti kita mau mancing tapi kita perginya ke lapangan bola gitu kan, nggak nyambung jadi. Benar. Iya.
Iya, dulu waktu kalian masuk SCTB itu kalian kenal SCT itu ada berapa? Yang kalian tahu itu ada SCT ini Wah. gitu. Eh, kalau dari saya ada 3, Bu. Apa aja, Iren? Ini boleh sebut merek nih, Bu. Ya nggak apa-apa lah. STT Saat di Malang, terus STT Jeffrey di Sulawesi, di Makassar, terus STTB di Bandung, satu lagi deh, Bu, STT Kibait gitu di Oh, gitu. tuh kan, jadi itu menunjukkan cuma itu yang kamu kenal gitu ya, dan merasa semua orang ke SCT ke Saat nih, semua orang ke Jeffrey nih, semua orang ke Kibait nih, karena memang kamu lokasinya di situ. Ya, benar. Ya, nah, Ikut kata orang ya. Jadi nah, kalau Nadia apa? Kamu kenal apa? SCT apa aja? Kalau aku cuma 2, Bu. STTB dari tante saya, terus yang kedua tuh karena yang paling dekat kan di Manado, yaitu IAKN Manado gitu. Institut Aduh, Agama. kasihan sekali ya. Kasihan sekali pengetahuan dia pada waktu itu cuma 2 STT. Kenal banyak STT itu nanti setelah di sini, nanti kuliah di sini. Setelah masuk Nah, STTB setelah ya. masuk baru tahu ternyata di sini ada juga beberapa Untung kamu nggak nyesel. ya, Lu masuk STT, wah ternyata ada Tiranus, wah ternyata ada STT Karisma. Ternyata di Bandung bukan cuma STTB gitu ya. Banyak. ya ternyata banyak, Banyak Bu. banget. Tapi nggak menyesal kok, Banyak. bersyukur, iya. Oke, good. Ya, kalau Natasha, kamu tahu STT apa aja? Saya paling menyedihkan, Bu, sebenarnya, Bu. To be honest, saya cuma tahu satu STT, Bu. Cuma STT Bandung. STT. Enggak, saya cuma tahu STT Jakarta, Bu, sebelum tahu ada STT Bandung. Oh, Aduh, miris. Agak miris. waduh. Menyedihkan sekali ya. Makin berkurang ya. Makin lama makin menurun. Iya. Nah, iya, padahal datanya ada ratusan loh SCT di Indonesia itu sebenarnya. Banyak banget, Bu. Ya. Jadi ini, jadi ini apa ya, kesalahan dalam memilih SCT. Yang pertama tadi cuma dengar kata orang gitu kan ya. Terus yang kedua memilih hanya karena merasa bahwa sekolah itu tuh terkenal. Ya. Padahal kalau dites tadi tiga-tiganya, aduh, pengetahuan terkenalnya itu cuma sedikit banget sebenarnya ya. Jadi wawasannya itu belum luas. Terus apa lagi menurut kalian? Kesalahan-kesalahan dalam alasan-alasan yang salah dalam memilih SCT. Nggak research dulu nggak sih? Nggak cari tahu dulu Iya nggak bisa. sih? Setelah Iya itu kan seharusnya ya. Iya. Ada yang misalnya kalau aku ini ada orang yang memilih SCT ya karena ya udahlah di situ dapat beasiswa. Ada kan yang begitu? Iya. betul. Benar-benar. Tanpa dia tahu bahwa di semua SCT itu ada beasiswa sebenarnya. Iya benar juga. Semua STT ada sponsor. Ada sponsor gitu. Ada beasiswa. Di SCT itu rata-rata beasiswa gitu. Jadi sangat sayang gitu kalau cuma memilih SCT A karena ditawarin beasiswa. Jadi dia bilang kan, oh saya, waduh ternyata di SCTB ada beasiswa ya gitu. Waduh tahu gitu saya ke SCTB. Saya nggak tahu sih soalnya di SCT ini saya ditawarin beasiswa. Semua SCT itu pasti sebenarnya ya ada beasiswa. Ini kata Sebenarnya ya. Ada Ya, jadi itu Miss Pau, merasa- katanya karena nggak diterima di tempat lain. Ya, ada Ya, juga bisa yang juga gitu, sih, Bu. Bu. Bisa juga gitu, Bu. Jadi itu juga salah satu alasan. Itu mungkin kalau itu alasan sekolah teologi ya, karena nggak diterima di sekolah lain gitu. Ya kan, ya udahlah ke sekolah teologi aja yang gampang gitu. Ya. Alasan memilih SCT-nya itu Iya. Alasan. ya karena apa gitu? Karena misalnya ada yang begini, ya karena gereja saya pendetanya dari SCT itu. Ya betul. Banyak. Ya kan, ada misalnya nih kalau GKI itu yang diterima itu dari SCT Jakarta atau dari Duta Wacana, ya udah saya sekolah ke sana. Padahal belum tentu itu yang Tuhan mau sekolah kamu di situ. Ya, betul. Oh ya, SCT saya cuma terima dari Saat, ya udah saya ke Saat. Padahal belum tentu Tuhan mau kamu sekolah di Saat sebenarnya. Jadi sekolah itu Benar nggak sih? ya seminar itu jatuhnya nggak betul-betul digumulkan ya, Bu, Iya. sebelum masuk, Ya, sebelum betul. Karena kan kalau itu pertimbangan karir ya, jadinya supaya saya bisa jadi pendeta di gereja saya, mau seperti orang mau cari kerja jadinya kan, cuma sekedar itu.
Iya, betul. Ya supaya saya diterima jadi bisa jadi pendeta di GKI, ya udah lu sekolahnya di STT Jakarta atau Duta Wacana, supaya kalau nanti dipendetakan tuh jalurnya gampang. Lah kamu menjalani panggilan Tuhan memang ada kaitannya dengan bekerja pastilah ya, tapi eh, apa ya, harus melalui proses pergumulan terlebih dahulu kan sebenarnya. Betul, betul. Benar. Betul, Bu. Betul nggak? Betul, Iya, Bu. Ada lagi nggak ya alasan-alasan yang salah orang dalam memilih STT? Coba teman-teman yang tahu bisa tulis di chat ya. Alasan-alasan yang salah orang memilih STT. Iya, benar-benar. Iya, punya pengalaman pribadi. Sekalipun pengalaman pribadi. Memang rata-rata orang itu tidak diedukasi ya untuk memilih STT. Beda dengan waktu kita memilih jurusan lain gitu. Kalau saya kan dulu S1-nya di apa namanya? Aku kan dulu sekolahnya di ekonomi ya. Iya. Nah, itu tuh kalau waktu kuliah itu kan milih kampusnya, kampus ekonomi itu yang baik yang mana? Ada ujiannya kan begitu ya kan? Nah, ini kalau memilih SET itu kayaknya waduh, asal aja gitu. Ya kan? Yang penting Nah, sekolah. ini kata Ayu, Bu, pokoknya ini karena setuju, Bu, sama komennya Kayu, Bu. Apa. Pengen ke kota besar. Besar. Jadi alasan mencari STT-nya itu karena di kota besar gitu. iya di kota besar, di kota besar. Keren cenah Oh, kota di besar tuh. Iya Keren. sih, benar-benar. Mungkin karena saya mau ke Jakarta, cari ST di Jakarta. Nah, Ya. Gitu kan, karena kami mau ke Bandung cari STT-nya di Bandung. Terus juga karena beken, hanya karena beken ya. Karena gedungnya bagus, ya udahlah ke STT itu gitu. Belum tentu sebenarnya. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan? nggak alasan yang salah, Bu. Doi katanya, Bu. Gimana? kata Juan. Kenapa? Itu doi, oh ya. Doi, Bu. Ikut Nah, habis doi. itu masuk. Ya, habis itu masuk putus kan gitu kan. Kesalahan Pribadi ya. di luar tanggung jawab STT lah itu. Kira nyesel nggak ya, Bu? Astaga. Iya. Nah, apa sih pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan untuk memilih sekolah teologi gitu ya? Nah, tadi ada yang nanya tuh, kalau kalian masih SMA atau yang sudah kuliah atau kerja terus tiba-tiba kepikir, kayaknya aku mau sekolah teologi deh gitu. Apa sih yang harus dipikirkan gitu? Yang pertama, ketahuilah bahwa sekolah teologi itu banyak yang minta ampun. Diperluas wawasannya. Ya ada STTA, B, C, D diperluas dulu gitu. Nah, terus kalau S1 ya, kalau S1 tuh mungkin yang dipikirkan begini. Saya tuh mau pelayanannya mau jadi apa sih? Kan punya cita-cita lah ya. Saya mau jadi pendeta di gereja, itu juga dipikirin di gereja mana? Di gereja besar atau di desa misalnya. Atau aku mau jadi misionari gitu, misionari yang pelayanan ke lintas budaya kemana gitu ya, atau aku mau ke ke suku-suku terabaikan gitu, perintisan. Nah itu tuh harus dilihat di situnya. Mungkin fokus pelayanan Ya kan? itu ya, Bu, yang dilihat ya. Fokus pelayanan. Iya, fokus pelayanan dilihat itu. Atau aku mau ini mau kuat di aku mau kuat di pelayanan anak, atau aku mau kuat di pelayanan pemuda misalnya, atau aku mau kuat di pelayanan jemaat gitu ya. Jadi dipikirin dulu, yang pertama doakan dulu, betul nggak memang Tuhan tuh pengen kamu tuh sekolah teologi. Terus yang kedua lihat, teologi tuh banyak banget sekolah teologi. Banyak banget sekolah teologi di mana-mana ya. Di Indonesia ini lebih dari 400. Lalu pikirin, itu kan yang pertama ya, buka wawasan. Lalu yang kedua pikirin arah pelayanan ke depan. Sekalipun itu pasti belum matang ya, bisa berubah loh. Ya, bisa berubah. Ya, jadi harus dipikirin saya maunya ke sini. Kalau sudah ada dititipin sama Tuhan lah benih-benih visi gitu ya, itu coba digumulin. Nah, baru mungkin dari situ kalau ada SCT ya, dari ratusan itu kan memang sebenarnya kelihatan mana SCT yang
uh, sudah well structured gitu lah. Ya, SCTN yang sudah established lah itu kelihatan sebenarnya ya. Dilihat dari websitenya kelihatan. Ya nanti dilihat juga dari akreditasinya boleh dicek gitu ya. Dilihat dari dosen-dosennya kelihatan gitu ya. Nah, jadi kalian bisa membandingkan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain gitu. Kalau memang mau jadi sekolah, mau jadi pendeta yang di kota ya cari STM di kota. Jangan sekolah di jauh-jauh di pedalaman mana gitu. Ya kan? Tapi kalau kalian misalnya di STB, misalnya STB nih, STB itu cocoknya untuk orang yang mau pelayanan kemana sih menurut kalian? Menurut kalian bertiga nih. Orang yang profil mahasiswa STB, orang seperti apakah yang seharusnya masuk ke STB menurut kalian? Orang-orang yang fokus pelayanannya di perkotaan sih, Bu. Di perkotaan, karena sesuai dengan visi misi STB. Lalu apa lagi? Mungkin nggak, aku lihat juga mungkin STTB nggak membatasi hanya di perkotaan toh ya, tapi keseluruhan gitu. Misi ada, kepedalaman ada juga kan. Bahkan Ya, bukan cuma cuman fokusnya memang ke perkotaan karena kita berada di tengah kota ya. Jadi kalian kan nggak ada paling pengalamannya ke desa itu kesempatan kalaupun ada itu kan di praktek ya. Iya, betul, Bu. Mission trip. Ya, bukan berarti begini. Bukan berarti gini, masuk STP nggak akan pelayanan besar, nggak gitu. Karena bisa jadi Tuhan utus ke sana. Tapi fokus dari kurikulum STB itu mempersiapkan mahasiswa untuk pelayanan di kota sebenarnya. Kan begitu kan ya. Jadi kalau ada orang yang merasa, oh aku mau pelayanan perintisan ke suku-suku terabaikan, ada sekolah lain yang lebih cocok dibandingkan STB. Ngerti maksudnya kan ya? Fokusnya Ya, ada misalnya nih, fokusnya beda. Ada SAPPI misalnya yang memperlengkapi dengan skill-skill lain selain skill teologi misalnya begitu. Jadi kan kita harus fair ya, bukan berarti ayo banyak-banyaknya masuk STB kan nggak gitu juga. Iya. Ya kan nggak begitu juga karena saya juga nggak mau begitu. Ayolah pokoknya masuk STB nggak mau begitu. Kemana Tuhan arahkan misi pelayananmu? Kalau mau ke STB itu ya STB fokusnya memang karena lokasinya di kota, fokus pelayanannya juga di kota, kurikulumnya juga mengarah ke perkotaan. Nah, kalau kalian kepikir, saya mau nanti jadi hamba Tuhan, jadi pendeta atau penginjil di kota, ya cocok untuk kuliah di STB. Gitu. Itu yang pertama barangkali. Terus, kalau mau jadi guru, atau jadi bagian kuat di pembinaan, bagian kurikulum, lah itu cocok di STB karena ada SPDK. Iya. Betul kan? Betul kan ya? Betul. Tapi kalian kan nggak diajari bagaimana cara merintis gereja. Diajari nggak di SPB? Enggak. Enggak kan? Enggak. Jadi bukan sekolah tentang perintisan gereja. Ada sekolah lain yang fokus di situ. Berarti Betul kan? Setiap seminar itu punya fokusnya masing-masing ya, Bu? Nah, justru cari sekolah yang punya fokus. Kalau ada seminar yang menawarkan, semuanya bisa. Harus dipertanyakan. Karena tidak semua itu bisa dikerjakan oleh satu lembaga pendidikan. Ya. Kalau STB bilang kayak tadi, semuanya boleh kok masuk STB, kalian mau jadi apa masuk STB. Berarti itu nggak jelas fokusnya. Nah, cari sekolah yang fokusnya itu kelihatan dengan jelas. Sekolah ini arahnya kemana sih gitu. Gitu tuh. Harus dilihat begitu tuh. Ya, jadi kuatnya apa sih di STB misalnya? Kalau di pembinaan di asrama kan kalian kuatnya kan di pemuritan, betul nggak sih? Betul. Iya. Betul, Bu. Betul kan? Kalian kan nggak cuma diajari tentang kalian dimuridkan, tapi kalian juga dilatih untuk memuridkan orang kan dengan bahan-bahan dan seterusnya. Nah, itu salah satu. Kalau saya tuh terpanggil untuk mengembangkan pemuritan di gereja, ya saya sekolah aja di STB. Gitu, karena itu diajarin begitu tuh di dalam kehidupan berasrama dan dalam apa. Jadi ada karakteristik dari masing-masing sekolah teologi yang harus diketahui oleh orang-orang yang ingin memilih sekolah teologi gitu. Itu sih. Ini ada di komen nih, ada komen yang ngomong apa tadi yang kita belum baca.
Tadi ada komen dari Kak Ayu juga sih, Bu. Kak Ayu komen lagi, dia bilang STT tuh masih terkesan konvensional banget di mata anak-anak SMA kebanyakan. Hidupnya saat teduh, nyanyi-nyanyi tiap hari, aturan ketat, dan pasti jadi pendeta setelah lulus. Dan ini pengalaman Kak Ayu yang dengar dari murid-muridnya, Bu. Wow. Jadi memang ya memang panggilannya khusus ya. Konvensional itu dalam arti apa sebenarnya? Konvensional itu maksudnya apa yuk? Konvensional yuk. Jadi kalau dibandingkan dengan anak kampus lain gitu ya, gaya hidupnya ya. Mungkin iya sih, Bu. Saya pribadi pun ketika udah masuk di seminari gitu, ketika masuk di lingkungan baru lagi, ketemu orang baru, terus orang tanya gitu, sekolah di mana, kuliah di mana? Di STT gitu. Jadi orang tuh kayak langsung menjauh gitu, oh nggak usah deh temenan nih, anak holy banget deh. Gitu. Bahkan teman saya yang dulunya temenan gitu, kayak aduh nih beda nih, sudah beda. Langsung beda bangun jarak gitu, Bu. Bangun jarak, Bu. Nggak usah temenan deh nih, orang holy banget masuk STT gitu. Jadi kayak nggak enakan gitu. Iya. Kan begini, kalau zaman dulu ya, dulu saya tuh di kota saya dulu lah di Malang tuh kan ada banyak STT tuh di Malang. Ya. Memang anak-anak STT tuh kelihatan beda banget gitu. Let's say apa namanya ya, masuk STT, masuk sekolah, masuk seminari udah langsung kelihatan 10 tahun menua. Jadi usianya. Gini, bajunya beda, cara jalannya beda, dan mereka sendiri juga ada beban begitu bahwa kita harus begini gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kalau aku ngeliat di STB justru kita nggak mau begitu kan. Ya kalian 14 sih jadilah 18, 20 jadilah 20. Jangan menunjukkan kesan konvensional dalam arti begini. Kalau dulu tuh kelihatan tuh kalau orang masuk mall, kalau saya di Malang kan orang masuk mall tuh kelihatan tuh pasti anak STT tuh, pasti anak STT, kelihatan jalannya, roknya kelihatan gitu ya, mungkin kelihatan beda banget lah gitu, ya kan? Nah, menurut kalian sih, kalian yang ngalami sekolah di STT, fun gak sih? Fun gak sih sekolah di STT? Atau kalian serius terus begitu? Atau kalian apa namanya nggak punya kehidupan? Fun gak sih? Boleh nggak punya hobi gitu? Boleh teman-teman. Tapi mungkin bukan masalah boleh nggak bolehnya ya, Bu, tapi lebih kepada ya hal itu tuh membangun atau nggak membangun gitu. Itu setelah masuk STT lebih ke pertanyaannya tuh lebih ke situ sih, bukan boleh nggak boleh ya, semua hal boleh kayak gitu, mau punya hobi apa juga terserah boleh gitu. Tapi ketika hobi itu menyita waktumu, tidak membangun dirimu, tidak membangun hubunganmu sama Tuhan, ya jangan kayak gitu. Dan kita punya TG group, terus pastoral, kita bisa keluar kemana-mana, jalan-jalan bareng pastoral. Jadi gitu. Kalau kuliah di seminar itu nggak harus, bukan kayak persepsi orang-orang di luar sana. Oh, kayak apa ya, belajar Alkitab terus siang dan malam merenungkan firman Tuhan, siang dan malam. Iya, jadi kadang-kadang orang juga berpikir STT itu sekolah apa ya, cuma belajar Alkitab. Betul, Alkitab menjadi dasar ya kan, tapi kita juga belajar ilmu yang lain kok. Iya, betul. Iya kan, kita juga belajar filsafat, kita juga belajar sejarah, benar nggak? Benar banget. Belajar dari pendidikan, kita belajar kok, psikologi kita juga belajar gitu, humaniora lah ceritanya ya. Itu sih, jadi bagaimana cara memilih STT, balik lagi ke situ. Jadi cocok nggak itu dengan visimu gitu. Tadi kan Riki nih, ada Pak Riki ini dulu ngajar di STB loh, Pak Riki, dia lagi di pendeta di Australia, pengen jadi ahli PL. Ya. Gua banget ya. Lu nyintik atau gimana? Ya, misalnya gitu, saya mau jadi ahli Alkitab gitu, Biblika. Nah, itu boleh dilihat di dosen-dosennya. Dosen-dosennya kan kan adalah ya, kalau sekolah yang baik adalah websitenya. Coba lihat di websitenya. Ini dosen-dosennya yang ahli PL berapa, yang ahli PB berapa, coba dicek. Lalu kalau ada video-video pengajaran, coba didengerin. Didengerin gitu ya. Kadang-kadang dosen itu terkenal namanya, waktu ngajar lu nggak ngerti gitu. Karena pakai bahasanya ngawang dan kemana-mana gitu kan. Ya pinter sih pinter, tapi kira-kira aku bisa ngikutin nggak sih gitu. Coba didengerin lah ya. Dengerin pelan-pelan gitu. Ya,
Terus dibilang tuh ada image kalau kalau masuk sekolah teologi itu harus hafal Alkitab di luar kepala, ya enggak juga. Aku aja kalau tanyain, kalau kalian tanyain ayat ini juga nggak tahu kali ya. Nggak usah lah hafal di luar kepala, ada sabda ya sekarang ya. Kita bisa lihat sih. Ya janganlah sampai ada nggak hafal sama sekali. Yohanes 3:16 ya hafal lah ya. Hafal nggak Yohanes 3:16? Lu masa nggak hafal? Ya adalah ayat-ayat kunci yang kita hafal. Misalnya doa Bapa kami itu kan juga ada ayat Alkitab dihafal ya. Lalu Yohanes 3:16 tadi. Khotbah di bukit, kan gampang-gampang gitulah hafal lah ya. Mazmur 23 ya hafal lah ya. Ya, tapi nggak harus semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di luar kepala. Kalau di luar kepala malah hilang ya, kayaknya bawa angin ya. Ini ada sharing beberapa dari kakak-kakak alumni nih Bu. Kata Kak Yogi, hobinya setelah di STTB bareng Kak Elvin wisata kuliner, cenah. Sampai naik berat. Oh, masih boleh. Terus Justru iya, terus kata Kak iya, Ayu, masih dia bisa kulineran. di STTB justru malah bisa main drum. Bener. Jadi juga ke explore kok semua bakat-bakat kita ya, yang mau teater kah, yang mau berorganisasi kah, ya kan? Betul, Benar. Yang mau apa menyanyi, yang mau teknologi, yang mau apa itu tereksplor sebenarnya, bisa dikembangkan gitu. Ya terus tadi ya sesuai cari STT, sadari STT itu banyak. Lalu yang kedua cocok nggak dengan minat kamu gitu kan? Terus yang ketiga lihatlah itu dosen-dosennya dilihat. Dosen-dosennya itu apa namanya berkualitas atau tidak itu dari websitenya kelihatan. Ya, terus jangan cuma kagum gini. Oh iya, doktor gitu ya. Aduh, ya kita kan minta maaf ya banyak juga doktoran gitu. Maksudnya banyak yang kita harus cek gitu loh, beneran nggak sih dokternya ini gitu. Karena di SCT itu terkenal ya ada image begitu gitu ya. Gampang, ya cek dulu lah. Yang paling baik kalau sekolah itu punya video-video pengajaran itu dilihat di sana, ditonton. Itu jadi antara kualitas dan apa yang ditampilkan di website itu bisa dicek gitu. Ya kan? Terus coba lihat ini. Kalau cuma promosi-promosi gitu kan, promosi-promosi di website sosial media kan biasanya bagus ya. Biasanya bagus. Nah, coba dicek juga kalau ada orang yang memang alumni dari sekolah itu ditanyain. Ya. Perlu kan nanyain ya. Iya. Coba lihat alumni-alumninya pelayanan di mana gitu. Ya jadi kalau di SCT Bandung sih bersyukur ya kita ada database alumni yang kelihatan gitu. Jadi 99% semuanya masih di ministry. Yang 1% itu istri-istri itu loh, istri-istri yang belum bisa pelayanan karena anak masih kecil, nggak begitu tuh. Ya, tapi ada sekolah-sekolah teologi yang alumni nggak ketahuan kemana gitu, yang banyak ada bilang, oh banyak Bu, alumni kami tuh di partai politik, ada yang cerita ke saya begitu. Oh, oke. Karena nggak dapat pelayanan di gereja, lah ngapain sekolah teologi gitu kan? Jadi perlu juga dilihat seperti itu. Lalu lihat juga dipikirin sekolah ini didukung oleh gereja mana sih? Gereja apa aja? Ya. Iya kan? Betul, Bu. Itu perlu dilihat. Lalu yang penting lagi, paling penting dilihat teologinya dari sekolah itu. Ya, teologi dari sekolah itu. Ini teologianya sehat atau tidak gitu. Mengajarkan Kristus yang paling dasar banget. Ngajarin Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat nggak? STT ini percaya nggak? STT ini percaya Allah Tritunggal nggak? Ya kan? STT ini percaya keselamatan di dalam Kristus apa enggak? Itu tuh perlu dicari tahu gitu. Cari tahu. Coba lihat statement of faith, pernyataan iman, visi misi dari sekolah itu. Atau ada lagi nggak nih teman-teman nih? Ini ada pertanyaan Bu dari Kak Ayu lagi Bu. Kak Ayu tanya,
Jadi kita sebagai alumni ngasih testi atau promote di ladang kalau ada yang nanya soal seminari gimana Bu katanya. Fair-fair aja sih Ayu menurutku. Diarahkan ya. Tentu saja kita berharap kalian mengenalkan SCTB dong. Kenalin SCTB gitu. Sebagai alumni perlu itu kewajibanmu loh ya. Kalau sudah ditempa di SCTB 5 tahun lah ya. Iya kan? 5 tahun dalam praktek ya. Gitu. Kenalin lah SCTB, kenalin. Dan kalau ada yang mau sekolah ambil sekolah teologi gitu ya arahkan ke SCTB dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gitu. Ya dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya saya mau pelayanan di tadi yang saya bilang, saya mau pelayanan merintis gereja gitu. Ya, tetap kenalin SCTB tapi dikasih tahu Ayu bahwa SCTB nggak akan ngajarin kamu cara merintis gereja. Yeah. Tetapi SCTB akan memberitahu kamu tentang pengajaran-pengajaran teologi yang sehat, yang nantinya kalau gerejamu sudah jadi, itu bisa jadi bekal untuk diajarkan. Betul kan? Betul. Jadi nggak over promising gitu loh. Jangan mengada-ngada, oh nanti di SCTB kamu akan lebay gitu, yang nggak ada ternyata di SCTB bikin orang kecewa. Yeah. Ya, jadi promosikan apa yang ada di SCTB yang sudah kalian rasakan, benefitnya, manfaatnya. Juga boleh dikatakan ngasih tahu hal-hal yang sulit di SCTB, boleh nggak ya? Boleh. Kasih tahu pengalaman pribadimu gitu ya. Tapi sekali lagi kan apa yang kita alami belum tentu itu jadi kebenaran secara umum ya sebenarnya. Gitu. Betul. Boleh lah. Fair, yang penting fair. Jadi kita juga bukan seminari yang nggak ada kelemahan kan. Betul kan? Ya, jadi ya fair lah, sampaikan dengan jujur, dengan fair. Jangan dulu tuh ada yang ngasih tahu, ayo ke SCTB enak loh, beasiswanya besar. Nah, kayak gitu tuh jangan ya. Nah, ayo masuk SCTB loh, makanannya enak-enak. Nah, kan harusnya itu tidak cukup menarik ya. Kalau di SCTB lain, tapi ini kejadian. Kalau di SCTB lain ya makanannya tuh tahu tempe. Kalau di SCTB itu daging terus. Jadi SCTB aja, betul. Ada yang promosi begitu. Kalau saya coba lebih promosikan pengajaran yang di SCTB. Pengalaman iman kalian di SCTB. Ya, kalian mengalami penyertaan Tuhan seperti apa? Pendidikan karakternya di SCTB itu seperti apa? Gitu. Ya lebih daripada hal-hal yang non esensial begitu sih. Kalau sudah jadi alumni. Gitu. Ada yang tanya juga nih Bu, STTB didukung dari gereja apa saja Bu katanya? Banyak ya yang STTB itu kan pendukung utamanya adalah Hokim Tong. Tetapi yang mendukung selain Hokim Tong banyak banget, khususnya gereja-gereja yang berbasis Reform Injili, gereja Chinese Injili atau non-Chinese Injili yang berbasis yang tadi percaya kepada Alkitab dan percaya kepada Kristus gitu. Kalau disebutin ya banyak. Ya, kalian aja gerejanya beda-beda ya masuk SCTB ya. Dan kita adalah gereja sekolah yang interdenominasi. Sekalipun pendukung utamanya adalah GII, tetapi kita juga bekerja sama dengan berbagai gereja. Jadi ada yang diutus ke GKIM Tong, ada yang diutus ke gereja Metodis. Banyak mahasiswa dari Metodis juga. Ya, dari gereja apa lagi, GKY, gereja apa, GKT, macam-macam lah ya, gitu. Ada yang dari Baptis, ada yang dari GBI, gitu. Ya, gitu sih. Nah, Bu, untuk hal-hal yang udah Ibu sharingkan tadi, beberapa poin-poin penting ketika menggumulkan, mencari seminar yang tepat itu seperti apa, apakah poin-poin yang tadi sudah disampaikan itu hanya berlaku ketika seseorang itu menggumulkan dia masuk ke seminari untuk S1 aja gitu. Karena kan kalau ya karena kan ya FYI teman-teman, Bu Dwi ini S1-nya itu jurusan ekonomi, jurusan umum, baru S2-nya beliau mengambil ke seminari ya, Bu. Nah, apakah itu tuh poin-poin tadi tuh berbeda gitu ketika perjalanannya tuh menuju S2, S3 dan selanjutnya gitu, Bu? Nah, kalau untuk S2 itu agak beda ya, S2 ya. Khususnya kalau yang S1-nya sudah teologi gitu. Atau yang kalau S2 itu memang jurusannya akan banyak.
Jadi S2 itu kalau sekolah teologi S1 umum, S2 itu udah menjurus. Jadi kayak dokter ya, medical study itu dokter itu umum. Kalau S2 itu sudah spesialisasi. Kamu spesialisasi jantung, spesialisasi apa gitu kan? Apa namanya, dokter bedah kah atau dokter anak kah, kan begitu. Nah, teologi S1-nya umum. Kalau S2 udah harus spesialisasi, mikir. Aku mau ahli di perjanjian lama. Aku mau di perjanjian baru. Ya, aku mau di teologi sistematika misalnya. Oh, aku mau di pastoral. Ya, aku mau di teologi praktika. Jadi itu ada banyak jurusan sebenarnya. Ya. Nah, itu sih yang harus dipikirin gitu. Kalau mau sekolah S2. Nah, kalau di STB, S2-nya, MTH-nya, sekarang itu tentang S2 transformasi sosial masyarakat. Transforming Culture and Society. Jadi, S2-nya penekanannya adalah bagaimana orang-orang yang pelayanan di gereja itu diberi wawasan, terbuka gitu ya, supaya pelayanannya lebih luas daripada sekedar pelayanan pastoral. Tapi kurikulumnya kan lebih ke masyarakat, melihat bagaimana perspektif Alkitab terhadap kemiskinan, perspektif Alkitab terhadap lingkungan hidup, perspektif Alkitab terhadap korupsi. Jadi, hamba Tuhan bisa address isu-isu yang muncul di masyarakat, nggak cuma isu-isu pastoral. Nah, itu penekanan S2-nya kita. Gitu sih. Mungkin ya, doakan ke depannya mau buka MTH in Biblical Study. Amin. Ya, atau MTH in Church History. Ya, kalau misalnya Ricky mau bergabung di STB dan Yogi. Ya. Kak. Iya kan? Kita sudah ada sejarawan, ada Yogi dan Ricky nih. Kalau dua-duanya bergabung di STB, kita buka nih. Silahkan bergabung. Nah, Bu, Begitu. mungkin saya punya pertanyaan pribadi sih untuk Bu Dwi gitu kan. Ibu kan setelah melanjutkan studi dari STT Bandung, pertama kali berarti di STT Bandung kan, Bu, pas ambil Magister of Art ya, Bu. Betul ya, Bu? Iya, betul. Lalu setelah dari STTB kan Ibu sempat ke Amerika dan ke Filipina ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, kira-kira apa yang mendorong Ibu mengambil seminari di luar negeri gitu? Apakah seminari di Indonesia nggak ada yang fokusnya seperti apa yang menjadi panggilan Ibu atau gimana? Iya. Oke. Waktu zaman saya dulu tuh, seminari di Indonesia itu masih fokusnya kepada ministry, belum kepada akademis. Oh, okay. Gitu, khususnya yang Injili ya. Jadi kalau mau yang lebih akademis gitu, ke luar negeri gitu. Oh. Gitu. Nah, itu sih. Jadi makanya mencari sekolah di luar negeri ya. Nah, kalau waktu kuliah S2 itu STB yang milihin ya. Udah karena ada rekanan sekolahnya. Di sini aja gitu. Nah, waktu sekolah S2 itu, waktu MTH itu di Amerika itu, di situ saya baru oh ternyata perjanjian lama itu menarik banget ya gitu loh. Karena waktu Master of Art di STB itu Urban Ministry, Master of Art in Urban Ministry waktu itu. Jadi belajar tentang PLPB-nya itu nggak dalam. Nah, waktu kuliah di Amerika tuh, karena waktu itu kuliahnya baru biblical study-nya dicampur. Jadi nggak PL sendiri, PB sendiri, nggak gitu. Baru nanti waktu tesis kamu mau PL atau PB gitu loh. Gitu. Jadi biblical study, aku ambil biblical study, ini PL menarik ya gitu. Belajar PL sampai semua kelas note-nya. Dulu kan diktatnya banyak ya, diktatnya dosenku itu kukumpulin gitu. Kukumpulin, ku terjemahin, aku pelajarin lagi gitu. Bukunya aku cari sampai memutuskan ya aku mau belajar PL deh. Nah, itu yang waktu di Amerika. Nah, waktu kuliah di Filipina itu pertimbangannya banyak sekali. Ya, karena pertimbangan pertama waktu itu dia itu bilang balik lagi ke Amerika gitu. Cuman aku pikir begini, aku mau yang ada sekolah teologi yang menjawab masalah-masalah di Asia gitu. Karena waktu di Amerika, belajar di Amerika itu terlalu western. Ya, terlalu western gitu, isunya terlalu western. Aku mikir ada nggak ya yang
yang relevan dengan di Asia gitu. Nah, cari sekolah ngobrol sini sana, ya akhirnya sekolahnya di Filipina dan nggak nyesel, tidak menyesal sama sekali gitu. Karena akhirnya mendapat unsur Asianya itu besar di sana. Gitu sih. Berarti di Filipina kemarin karena melihat supaya isu-isu yang nanti pun mungkin akan ditolong gitu lebih relate lah ya Bu ya dengan Ibu sendiri. Kalau apa? Indonesia ya. Memilih yang di Filipina tadi supaya lebih relate gitu kan Bu dengan isu-isunya gitu. Iya, karena kan aku sudah tahu bahwa aku akan pelayanan di Indonesia. Betul. Dan Indonesia dan Asia gitu loh. Jadi kalau aku cuma bawa perdebatan teologi, isu-isu teologi yang Western gitu, yang cuma Alkitab ini benar atau tidak ditulisnya oleh Petrus, itu kan sangat Western ya. Perdebatan begitu. Ini teks ini benar nggak ya? Jangan-jangan teks ini diredaksi, atau istilahnya kan gitu. Atau jangan-jangan textual criticism lah, kritik teks yang kalian sudah belajar di eksegese. Atau cuma perdebatan historical criticism namanya ya, kritik historis. Ini nulis Musa bukan sih? Kayaknya bukan deh. Yang nulis itu aja perdebatannya kalau di dunia biblika. Okay. Itu sangat zaman dulu gitu dan sangat Western. Di Asia kan isunya ada tadi, ada kemiskinan, ada korupsi, ya kan? Ada isu pemerintahan yang sulit gitu. Ya ada isu ini, isu itu dan macam-macam gitu. Nah, bagaimana menjawab itu semua, isu lingkungan hidup dan lain sebagainya gitu. Kalau cuma studi biblikanya cuma berkutat di masalah teks ini dan itu gitu. Nah, itu akhirnya saya pergi ke Asia untuk belajar perspektif yang lebih luas dari studi biblika saya gitu sih. Karena itu bisa buka NTH dalam jurusan kita gitu. Ngerti maksudnya ya? Gitu sih. Jadi kalian kalau studi S2 juga harus mikir mau kemana nih gitu. Nah tadi kan Ibu bilang kan kalau misalnya pas waktu ngambil MTH di Amerika itu kan direkomendasikan dari SCTB ya Bu. Nah ketika Ibu direkomendasikan itu Ibu melakukan research lagi gitu nggak Bu? Atau ya udah deh masuk gitu? Iya sih, lihatlah, tahu lah. Karena kan dosen-dosen dari sana sering datang ke SCTB waktu itu ngajar. Jadi saya sudah tahu kualitasnya. Udah tahu, karena kerjasamanya dekat waktu itu. Oh ya dosen-dosennya ini gitu. Dan kualitasnya sangat baik ya saya itu waktu itu saya anggap itu adalah studi teologi saya yang pertama. Karena MA saya in urban ministry kan ya. Tapi itu sekolah teologi yang komprehensif kayak kalian STH itu ya saya dapatkan waktu di Amerika ini gitu. Gitu sih. Menarik, saudara-saudara. Apakah Anda mau melanjutkan S2? Iya, kalau kalian pengen sekolah ke luar negeri juga pertimbangannya harus banyak ya, jangan sekedar wah semua ke sekolah A, ayo ke sekolah A, semua ke sekolah B, jangan. Harus ini memutuskan sekolah itu adalah pergumulan rohani yang penting dengan Tuhan. Karena kan itu harus persepsinya di banyak orang sekarang kan masih ada beberapa persepsi yang ya menggumulkan sekolah ya udahlah gitu, maksudnya lewat-lewat aja gitu Bu, nggak perlu yang serius gitu. Harus doa supaya nanti kalau ditanya nih ya di tengah-tengah perjalanan, karena ini kan keputusan seumur hidup ya yang mengubah karir, mengubah arah hidup, betul kan? Betul. Jangan sampai pengalaman sekolah teologi itu menjadi pengalaman yang tidak bermakna gitu. Yang sekedar lulus lah gitu, jangan. Ya terus kalau ditanya orang, kamu yakin nggak Tuhan bawa kamu ke STB misalnya? Kamu yakin nggak bahwa ini tuntunan Tuhan? Kita bisa jawab nggak? Iya. Kalau ngelihat ke belakang ya, iya aku ngerasa memang ini tuntunan Tuhan loh aku sampai di STB. Kok bisa ya gitu? Ngerasain. Jangan sampai ya lu aku nyesel lu sekolah di STB, aku harusnya sekolah di tempat lain gitu. Udah 4 tahun menyesal Bu. Sampai pas ngerjain sekolah. Iya kan? Ya atau ditanyain, kamu ngerasain gak sih Tuhan pimpin kamu ke STB? Enggak tuh, pokoknya kesini ya aku sekolah. Ya kan sayang ya. Betul enggak? Betul. Oh yang penting cuma dapat gelar STH gitu ya. Janganlah gitu.
Ya, yang penting ada Jangan. gelar lah gitu. Iya, yang penting ada gelar. Ada gelar STH-nya. Yang penting lulus. Buat apa? Ya, gitu. Janganlah ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk sekolah teologi itu pertimbangkan baik-baik. Eh, yang pertama kalian pengen jadi hamba Tuhan tuh seperti apa? Baru cari sekolahnya. Doain betul-betul. Lalu sekolahnya juga dilihat ya. Jangan cuma kata orang, dicek dulu websitenya ada nggak, dosen-dosennya itu berkualitas tidak, ya kan? Kalau ada video-video pengajarannya dicek, apalagi kalau di STB itu ada tur asrama ya, jadi bisa ngeliat tuh kehidupan asramanya kayak apa. Ya, ada video-video mahasiswa testimoni dilihat tuh, kamar-kamarnya itu gimana nih sih, gitu kan ya? Suasananya seperti apa? Sudah berkerinduan. Itu cobalah Seminar. Karena Bisa banyak testimoni yang sangat jujur. Iya, benar. saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cobalah masuk ke web media sosial SCTB. Justru kalau terlalu sempurna itu kita juga masa sih SCT so sempurna ini kan gitu. Perlu dipertanyakan. Benar nggak sih? Jadi orang yang apa adanya aja gitu, dicek dulu sekolahnya, lihat kurikulumnya, bandingkan dengan sekolah satu dan sekolah yang lain. Saya sih percaya kalau Tuhan yang bawa kalian ke SCT A, B, C, dan D gitu, perjalanannya akan menyenangkan dan indah. Terus jangan punya image, waduh kalau ke sekolah teologi itu harus mitos-mitosnya banyak. Nanti kayaknya kita harus bikin small talk lagi deh, bahas tentang mitos-mitos sekolah teologi. Iya kan? Banyak banget mitos-mitosnya. Janganlah percaya kepada mitos-mitos itu. Kalau di sekolah teologi harus hafal Alkitab luar kepala, itu mitos. Iya kan? Nggak ada yang lulus semuanya ya. Anak Gitu. STT Kalau sekolah bisa itu mitos. Harus hafal di luar kepala. Terus kalau sekolah di STB nggak boleh pakai HP, nah, itu juga mungkin ada ya, mungkin ada, tapi kalau di STB nggak boleh bawa HP. Kalau nggak ada pulsa, kemarin kita juga sumbang pulsanya, betul nggak sih? Terima kasih STTB. Bukan? Iya. Di STT harus pakai rok panjang, itu mitos. Yang penting masih sopan, nggak Iya. Yang penting sopan. Terus misalnya mitosnya kan banyak banget ya, banyak banget itu yang harus kita bahas bahwa nggak seperti itulah gitu ya. Masih jadi manusia normal loh masuk sekolah teologi itu. Bener. Mungkin itu juga ya. Jadi masa sekolah teologi nggak boleh tiktokan, aduh dosennya aja tiktokan ya. Aduh. Tolong follow TikTok STTB. Itu jadi ini juga gitu ya sih. Salah satu alasan kenapa anak-anak SMA itu jadi takut buat masuk sekolah teologi itu karena terlalu banyak terlalu banyak mitos. Iya. Kayaknya kalau nanti ada small talk dengan topik pembahasan mitos-mitos seminari gitu, kayaknya banyak curahan isi hati mahasiswa sih, Bu. Pikirin mitosnya apa aja ya, dipikirin baru nanti dibahas kan gitu ya. Ada yang bilang bener nggak sih? Kan bisa pacaran cenabu kalau masuk STT. Iya. Gimana tuh? Bisa. Dulu saya pacaran kok dulu ya waktu saya di asrama. Tuh bisa guys. Bisa kok. Siapa tahu jodoh kalian berlabuh di seminari juga. Benar. Dan banyak ya. Contohnya banyak kok. Banyak kan Bu, contoh-contohnya kan Bu, alumni yang ternyata melabuhkan hatinya kepada anak seminari juga. Yang putus juga banyak. Makanya kalau cerita kisah pas biasa tidak boleh dilupakan. Yang baik-baik aja. Iya, jangan kisah jatuh hatinya. Ya, ada patah hatinya. Ya, gitu. Ya, jadi gitulah sekolah teologi itu menyenangkan dan menurut saya satu keistimewaan lah ya kalau bisa sekolah teologi gitu. Iya, betul. Ya, teman-teman tadi udah sama-sama dengar gitu ya, ada beberapa poin-poin penting gimana cara mencari seminari yang tepat gitu. Udah di-sharing sama Bu Dwi, panjang banget tadi. Tapi yang pasti ya yang pertama ketika kalian tahu bahwa panggilan hidup kalian adalah menjadi hamba Tuhan penuh waktu,
ya doakan. Lalu juga ya didoakan gitu. Umuri Kira-kira baik-baik. fokus pelayanan teman-teman mau kemana gitu. Terus Sesuai seminarinya dengan mau visi. kemana. Terus ya tadi kayak yang Bu Dwi bilang gitu ya, dipikirin seminarinya, terus dicari websitenya ada nggak, dosen-dosennya seperti apa. Research. Ya, di research teman-teman itu paling penting. Jangan dengar Iya. kata orang. Penting juga jangan Oh, lihat gitu ya. terkenalnya STTB. Iya, Betul. jangan hanya lihat seberapa terkenalnya, terus karena rasanya, oh di STT itu enak katanya, katanya. teman-teman. Ada makanannya yang Enak, enak, enak. tidurnya yang Dan nyaman. mitos lagi. Kalau sekolah di STB, sekolah teologi nanti nggak boleh makan daging, makanannya apa kelaparan, suruh puasa terus enggak di STB makanannya enak. Lihatlah Wajah-wajah kami. Tadinya kami nggak sebesar ini teman-teman, Iya. percayalah sama kami. Masih dalam batas normal. Cuman ya ini sudah melewati batas normal sepertinya. Normal ya. Ya, terus mitos lagi terakhir ya, dosanya serem-serem. Coba kalian lihat Theology on the Street. Aduh. Oh, silahkan. Kok ya, kita juga manusia kok dosen-dosennya ya. Ya. Ada konten-kontennya Gokil, banyak banget ya Bu ya. Itu konten-konten di teologi on the street teman-teman. Siapa tahu menambah wawasan teman-teman lebih Boleh, lagi silakan dicek. untuk mempertimbangkan STTB juga. Siapa tahu. Tahu kalian terhibur. Tapi ya pasti itulah ya teman-teman, beberapa hal yang bisa di-sharingkan sama-sama di dalam topik pembahasan mengenai gimana cari seminari yang tepat gitu ya. Dan teman-teman satu hal yang harus diingat juga bahwa setiap seminari itu pasti ada kekurangannya. Nggak selalu semua seminari itu jangan dipikir oh Iya. semuanya Betul enggak. sekali. Karena itu juga kayaknya jadi mitos juga sih ya Iya. Bu gitu ya. Banyak mitosnya. Ini mitosnya Heeh. lebih Kayaknya serem dari jurnal Risa ya. Iya, buku mitos gitu Buku ya. mitos STT. Kayak gini tebalnya. Iya. Aduh. Ya mungkin itu sih beberapa hal yang bisa kita sharingkan. Dan teman-teman jangan lupa minggu depan juga masih tetap ada Small Talks. Karena dari minggu ini sampai beberapa minggu ke depan Small Talks ini akan menemani hari minggunya teman-teman. Jadi isinya itu nggak cuma ibadah teman-teman. Iya, benar. Sore-sorenya kalian bisa Segar-segar. sambil ngopi, sambil ngeteh, nonton Small Talks. Yang akan dibawakan oleh dosen-dosen yang gokil juga. Iya, Keren, tenang keren, aja. keren, Nah, keren. kalian dari sini, dari Small Talks ini kalian bisa lihat bahwa ternyata dosen-dosen STTB nggak sekaku itu. Itu juga mitos Bu, katanya dosen-dosen STT kan kaku. Seram, Serem cenah. Serem cenah. Itu mitos. Kalau jalan suara sepatunya tok gitu ya. Kakak kalah, Bu. Iya, benar. Kayak Kabur semuanya. ya jangan lupa teman-teman untuk nonton lagi Small Talks minggu depan dengan topik yang gak kalah menarik. Minggu depan itu topiknya mengapa harus memilih STTB. Nah, siapa tahu ini mau lebih menolong spesifik teman-teman lagi. lagi, lebih spesifik lagi. Dan apa sih yang menjadi keunikan STTB itu dengan pastor scholarnya. Iya. Jadi jangan lupa Oh, sip. pastikan kalau Sama siapa? Siapa? minggu depan Dosennya itu siapa? sama Mika, Nyoman. Nyoman, dosennya sama Pak Sutrisna. Pak Sutrisna. Pak Oh, Sutrisna. sip. Minggu depan itu ketua STT yang akan ada di Small Talks-nya STTB Iya, teman-teman. tolong ditunggu. Ya, jadi teman-teman silahkan tetap stay tune di YouTube, sosial di medianya STTB. STTB. Karena kalau hari ini teman-teman melihat kami berempat ada di IG Live, mungkin teman-teman minggu depan akan melihat yang lainnya ada di YouTube, mana-mana. ada di platform lainnya, bahkan ada di salah satu platform yang buat teman-teman itu scrolling berjam-jam. Apalagi Ayo, kalau ayo bukan tebak ya. TikTok. Yang gini-gini nah. Pokoknya seru banget. Pokoknya seru deh teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus menggumulkan apa yang menjadi panggilan teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari seminari gitu ya. Bener nggak kalau panggilan kalian itu menjadi hamba Tuhan, lalu gumulkan lagi seminari yang ingin kalian tuju itu di mana dan apakah itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Betul ya Bu? Betul sekali. Yes. Oke. Terima kasih Bu Dwi Terima kasih, sudah Bu. ngobrol hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Dadah. Bye. Dadah semuanya. Terima kasih. Dadah.